Silakan duduk Bapak dan Ibu. Senang sekali pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama memuji-muji nama Tuhan. Kita boleh berbakti, beribadah, mengalami kehadiran Tuhan. Dan bahkan pada hari ini kita bersyukur jikalau saudara-saudara kita yang akan mengakui iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat ini melalui sakramen baptisan dewasa, sidi dan juga atestasi. Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan sakramen ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, sebenarnya kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan 23, tapi karena waktu kita membaca ayat 15 sampai dengan 23 saja, saudara-saudara. Saya akan membacakan bagi kita, saudara-saudara bisa menyimak dengan baik. Demikianlah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercelah, tidak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak dan Ibu, kita pernah mungkin mendengar seorang tokoh komunisme, sosialis, yang menerapkan prinsip sosialis atau komunis di Uni Soviet, sekarang di Rusia, saudara-saudara, Joseph Stalin, ya. Dia adalah orang yang terpengaruh dan pemimpin yang pernah sangat dihormati di Rusia, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat, saudara-saudara, pada masa pemerintahannya, Stalin menerapkan sistem komunisme, sistem sosialis, ya. Dan dia menganggap bahwa gereja dan agama-agama yang lainnya merupakan satu hambatan untuk kegerakan komunisme dan sosialis. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, pada masa pemerintahannya dia banyak sekali menutup gereja, dia membakar gereja, dia menutup gereja dan juga tempat-tempat agama yang lainnya. Dia membunuh pemimpin-pemimpin agama. Dan dicatat ada ribuan orang pemimpin agama yang diperlakukan dengan sangat sadis oleh Joseph Stalin ini. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan mengenai biografi dari Joseph Stalin ini, saudara, sebetulnya dia adalah seorang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Ketika masa remaja dan pemuda, dia aktif melayani dalam tim paduan suara di gerejanya. Dan mamanya selalu berdoa agar Stalin ini, saudara-saudara, dia bisa masuk seminari dan menjadi hamba Tuhan full time, ya.
Beliau besar melayani di gereja Ortodoks Rusia, saudara. Akan tetapi ketika dia ada di seminari, kemudian dia terpengaruh pada satu ajaran yang berkembang saat itu, ajaran Karl Marx ya, atau ajaran Marxis. Kemudian dia tertarik, saudara-saudara. Tertarik, kemudian pada akhirnya dia menerapkan itu di dalam kepemimpinannya. Dan saudara-saudara, secara terbuka dia mengakui bahwa dia adalah seorang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saudara, dia banyak menghujat tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, sangat ironis ya, seorang yang tadinya aktif melayani di gereja ya, kemudian dia beralih imannya. Tentu ini bukan saja terjadi pada Joseph Stalin saja. Kalau Bapak dan Ibu buka di Google, coba cari tokoh-tokoh yang berpindah iman. Nah, di situ banyak sekali kita lihat ada tokoh rohaniawan, ya, ada tokoh pejabat, artis, mereka meninggalkan iman mereka. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat bukan saja pada masa sekarang ini atau baru-baru ini, kalau kita lihat ketika Yesus ada dalam dunia ini, kita lihat bahwa Yudas pun ya, seorang murid yang dekat dengan Yesus, dia meninggalkan Yesus, dia meninggalkan imannya kepada Yesus, dia menjual Yesus, saudara-saudara. Dan juga pada jemaat mula-mula juga mengalami hal yang sama. Saudara, sebuah lembaga survei Kristen di Amerika pernah mencoba membuat satu survei wawancara, apa sih yang menyebabkan seseorang beralih ya dari iman kepada Kristus kepada yang lain, saudara. Ada beberapa hal ya yang disebutkan di situ. Salah satunya adalah kepahitan. Ya, kelompok ini adalah orang-orang yang tersakiti secara emosional, orang-orang yang kecewa kepada gereja, kecewa kepada sesama orang-orang percaya, mereka kecewa kepada Tuhan, ya. Dan ketika mereka melihat kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan gereja, saudara-saudara, tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, yang mereka khotbahkan, saudara-saudara, kemudian ada kepahitan. Dan kepahitan ini bisa juga kepada Tuhan, ya, oleh karena penderitaan, tekanan, masalah yang terus-menerus, sehingga mereka berpikir apakah Tuhan adil, apakah Tuhan mengasihi saya, dan pada akhirnya orang-orang ini meninggalkan Tuhan. Kemudian saudara-saudara, bisa juga karena paham-paham yang sedang beredar, ya, mengenai ateisme, modernisme, yang sekarang juga banyak orang-orang yang percaya bahwa akal pikiran, skill, kemampuan ya lebih utama daripada spiritualitas, saudara-saudara. Ya, banyak orang yang tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Saya bertemu dengan beberapa pemuda, saudara-saudara. Ya, pemuda ini mengatakan saya nggak percaya kepada Tuhan. Loh, kalau kamu nggak percaya kepada Tuhan, kamu seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan. Saya mengatakan, saya bertanya demikian. Enggak juga sih, tapi saya enggak percaya saja saya adanya Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan juga banyak orang-orang mereka ya ke gereja datang, mereka ikut ke remaja, ke pemuda, bahkan ke gereja, ya, tetapi mereka lebih menggunakan rasio, logika, ya, sehingga iman mereka terkikis dan pada akhirnya akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ada juga kelompok yang haus akan spiritualitas. Ini berbalikan dengan orang yang gak percaya sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, begitu. Dia ingin mendapatkan kedamaian, dia ingin mendapatkan ketenangan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan itu. Tetapi saudara-saudara, ketika dia datang ke gereja, dia gak menemukan hal itu. Di gereja, saudara-saudara,
kemudian dia mulai beralih kepada ajaran-ajaran yang lain. Sekarang ini banyak agama-agama timur yang baru muncul, saudara-saudara, yang menggabungkan beberapa agama. Saudara, kemudian seakan menawarkan damai sejahtera, menawarkan ketenangan. Dan banyak orang-orang yang beralih kepada hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga saudara, iman yang rapuh, ya. Saudara, di dalam survei itu di situ dikatakan bahwa orang-orang yang berpindah iman 89% bertumbuh dari keluarga yang imannya tidak kuat. Orang-orang seperti ini mereka mungkin dan berasal daripada keluarga yang percaya, keluarga Kristen begitu saudara-saudara. Tetapi di dalam keluarga saudara-saudara, iman tidak dipraktekkan, iman tidak dilakukan saudara. Sehingga pada akhirnya iman ini akan rapuh ketika dia menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Nah saudara-saudara, kembali kepada Joseph Stalin tadi. Saya coba cari ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan dia begitu bisa pindah dari imannya. Kemudian saya mendapatkan satu catatan saudara-saudara, satu biografi yang menuliskan bahwa ketika masa remajanya dia mengalami perlakuan yang sangat kejam dari seorang papa yang adalah pengacara. Mungkin papanya berpikir dia melakukan pendidikan, melakukan bimbingan atau pendidikan yang keras supaya anaknya ini patuh, supaya anaknya ini disiplin, saudara-saudara. Tetapi itu melukai hati dari Stalin itu, saudara-saudara. Kemudian pada akhirnya Stalin mengatakan bahwa di rumahku banyak pendeta. Ya, tetapi mereka hanya bicara mengenai kasih. Mereka berbicara mengenai kebaikan, keadilan. Tetapi saya nggak mendapatkan itu. Saudara-saudara, pada akhirnya ketika ada paham-paham lain, ketika dia mengalami tekanan penderitaan, saudara-saudara, dia akan meninggalkan imannya. Saudara, iman yang rapuh sangat berpotensi untuk orang meninggalkan imannya. Nah, kemudian ajaran-ajaran sesat. Sekarang ini banyak ajaran sesat, saudara-saudara. Kalau kita lihat di Google lagi ya, kita lihat di Korea aja yang sekarang ini berkembang ada 8 sekte ya yang sedang berkembang pesat. Dan salah satunya berkembang di Indonesia juga. Waktu tahun yang lalu ketika kami raker hamba Tuhan, kita juga mengadakan pembinaan kepada hamba Tuhan mengenai ajaran sesat. Ada satu ajaran Shincheonji, saudara-saudara, ya, di mana pendirinya ini mengatakan saya adalah titisan Mesias, saya adalah kelanjutan daripada Kristus, begitu. Dan dia menggabungkan kebaikan dari beberapa agama dan banyak orang yang mengikutinya, saudara-saudara. Demikian juga waktu itu kita kupas mengenai saksi Yehova. Teman-teman kita, rekan-rekan hamba Tuhan mengatakan bahwa di daerah-daerah banyak paham-paham ini yang beredar sehingga banyak jemaat yang juga terpengaruh saudara-saudara dengan paham saksi Yehova. Itu bisa membuat seseorang beralih imannya. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat dalam jemaat Kolose, kalau kita baca dari ayat yang ketiga selanjutnya, saudara-saudara, di situ kita melihat bahwa jemaat ini adalah sebuah jemaat yang sesungguhnya dia bertumbuh di dalam iman. Dia bertumbuh di dalam kasih, dia bertumbuh di dalam pengharapan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan ketika aku mendengar tentang kamu, aku mengucapkan syukur dan senantiasa mengucapkan syukur, saudara-saudara. Dia bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dalam kasih kepada sesama, saudara-saudara. Tetapi jemaat ini juga mengalami satu tantangan. Mereka mengalami penganiayaan sebagaimana jemaat-jemaat yang lain. Orang-orang Kristen pada masa itu oleh karena iman mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka diharuskan untuk pindah iman mereka. Saudara-saudara, ini merupakan satu tantangan yang berat bagi jemaat di Kolose. Dan yang
tantangan yang lain adalah mengenai ajaran sesat. Saudara, pada saat itu beredar ajaran yang mengatakan bahwa dunia adalah jahat. Sehingga Allah itu tidak mungkin menjadi manusia. Allah itu nggak mungkin datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus. Karena dunia ini jahat dan Allah yang baik itu, Allah yang kudus itu nggak mungkin bersatu dengan dunia yang jahat ini. Dan juga ajaran itu mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara-perkara dunia. Allah yang ada di surga ya tetap aja ada di surga. Allah yang kita sembah itu kita sembah dan dia ada di sana. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari Allah nggak ikut campur. Allah nggak ikut campur. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah dia adalah dari semuanya ada dari dia, oleh dia dan untuk dia. Nah saudara-saudara, pada akhirnya kita lihat di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan 22. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Kolose tentang Yesus yang telah berkorban, yang telah menyerahkan dirinya. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, dan Rasul Paulus perlu menasihatkan kepada jemaat bahwa mereka harus teguh di dalam iman. Nah, kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 23, saudara, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena tekanan-tekanan yang begitu berat, karena pengajaran-pengajaran yang mengelilingi mereka, saudara, mereka berpotensi untuk meninggalkan iman mereka. Dan Rasul Paulus menasihat kepada mereka, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebelumnya Rasul Paulus menjelaskan panjang lebar tentang Kristus, mengingatkan kembali tentang Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dia yang lebih utama, seharusnya jemaat berfokus kepada Yesus dan hanya kepada Yesus saja. Dan dia menasihatkan, kamu harus tetap tekun di dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-15, saudara, saya melihat menemukan beberapa unsur bagaimana jemaat Kolose itu mereka bertumbuh dalam iman, dan juga hal-hal unsur-unsur inilah yang membuat mereka bisa bertekun di dalam iman, yang mensupport iman mereka, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat Kolose, mereka bertumbuh imannya, mereka perlu tekun oleh karena komunitas. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di mana Rasul Paulus mengatakan kami mendengar imanmu, kasihmu, pengharapanmu, kami selalu mengucapkan syukur, kami berdoa untuk kamu, kami tiada henti-hentinya berdoa bagi kamu. Saudara, kita lihat Rasul Paulus tidak menggunakan kata ganti aku, tetapi Rasul Paulus mengatakan kami, ya kami. Artinya apa? Ada komunitas yang mendoakan, ada komunitas yang mengingatkan, ada komunitas yang selalu mensupport bagaimana jemaat ini untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia jemaat harus bertumbuh di dalam teguh di dalam iman. Dan ini merupakan satu nasihat. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa tekun di dalam iman kita. Kita sulit untuk bertumbuh dalam iman jikalau kita sendirian di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara mungkin pernah dengar ilustrasi tentang sebongkah arang yang ada di dalam kumpulan perapian. Dari kumpulan arang-arangan yang lain yang sedang berkobar, yang sedang menyala, saudara-saudara. Kemudian bongkahan
arang ini dibawa satu keluar dari yang lain, saudara. Dan kita lihat bahwa arang ini yang tadinya membara, dia lama-lama akan padam. Demikian juga perjalanan iman kita. Kita tidak akan bisa bertekun di dalam iman. Kita tidak bertumbuh dalam iman jikalau kita tidak memiliki satu komunitas atau terlibat dalam komunitas yang mendukung iman kita. Saudara, di gereja kita ada wadah untuk kita berkomunitas. Ada gerakan live ya. Kita bisa belajar firman Tuhan di sana, kita bisa saling mendoakan, mengingatkan, menasehatkan saudara-saudara. Ya, Rasul Paulus mendoakan jemaat di Kolose dan juga orang-orang kudus lainnya. Dan saudara, kalau kita melihat bahwa jemaat Kolose juga dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka menyatakan kasih mereka kepada sesama saudara-saudara orang-orang kudus. Artinya apa? Mereka ada komunitas, mereka terlibat di dalam komunitas. Nah saudara, baiknya kita bukan hanya didoakan oleh komunitas-komunitas yang ada di gereja kita. Saya mengharapkan saudara, bapak dan ibu, mari kita masuk dalam komunitas-komunitas yang ada. Sehingga kita bisa terus bertumbuh dalam iman. Kita bertekun di dalam iman. Hal yang kedua saudara, bagaimana kita bisa bertekun dan terus bertumbuh dalam iman, yaitu melalui firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan kalau kita melihat di dalam Kolose tadi saudara-saudara, di situ juga Rasul Paulus mengatakan tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, iman jemaat di Kolose bisa bertumbuh karena mereka dengar firman Allah. Karena mereka dengar apa yang disampaikan Rasul Paulus dan juga para rasul lainnya, para murid-murid Kristus lainnya melalui pengajaran yang benar, melalui kebenaran firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberitakan keutamaan Kristus di atas segala-galanya. Kalau mereka tidak mendengar itu, saudara-saudara, mustahil iman mereka akan terus bertumbuh. Bapak dan Ibu, bagaimana iman kita bertumbuh dan kita tekun di dalam iman? Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Baca firman Tuhan setiap hari. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan-larangan yang harus kita hindarkan, yang Tuhan tidak suka, saudara. Bagaimana kita tahu tentang Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti tentang Tuhan dan kehendaknya kalau kita tidak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, dengar firman Tuhan bisa seperti kita ya. Hari ini dengar khotbah, kita bisa mengikuti pelajaran di kelas PA misalnya saudara-saudara, ya kita bisa dengar firman Tuhan di sana. Tetapi kan tidak cukup ya untuk khotbah mungkin hanya satu kali satu minggu, tetapi setiap hari saudara-saudara kita harus dengar-dengaran ya. Nah jadi bagaimana iman kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bertekun dalam iman. Mau gak mau saudara-saudara, kita juga harus tekun di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan agar dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat ya agar mereka bertekun dalam iman dan juga diberikan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasanya aslinya saudara-saudara, di sini kekuatan
ya digunakan kata yang sama seperti digunakan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saudara. Di situ digunakan kata dunamos, ya, kuasa, ya. Kuasa di sini bukan sekedar bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan pemberitaan Injil. Bukan sekedar itu, saudara-saudara. Bukan sekedar saya memberikan kuasa kepada si A untuk melakukan sesuatu. Tetapi kuasa ini adalah sesuatu kemampuan yang dahsyat, saudara-saudara. Dari kata ini, ya, dunamos ini pada akhirnya juga menjadi kata dinamit, saudara. Satu kekuatan yang dahsyat yang bisa dilakukan. Nah, saudara, bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh? Dia harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang datangnya daripada Tuhan. Demikian juga setiap kita. Kita tidak bisa, saudara-saudara, berjalan sendiri. Tanpa Roh Kudus kita berpotensi juga untuk menyimpang daripada iman kita. Oleh karena itu setiap kali kita berdoa, Roh Kudus tolonglah kami. Setiap kita memiliki kelemahan, saya memiliki kelemahan. Semua orang memiliki kelemahan. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam kelemahanku lah di situ kekuatanku. Apa maksudnya, saudara-saudara? Ketika kita sadar bahwa kita ada kelemahan, kita sadar kita mungkin saja menyimpang daripada firman Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita selalu kalah dalam sesuatu hal yang membuat kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita minta kuasa Roh Kudus menolong kita. Sehingga saudara-saudara kita bisa lakukan apa yang Tuhan mau. Bukan karena kita ini lemah, setiap kita lemah. Bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging kita lemah, saudara-saudara. Kita kecenderungan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita cenderung untuk mengabaikan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus itu, saudara-saudara, maka kita akan mampu, kita akan bisa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus bertekun di dalam iman. Mari kita terlibat di dalam komunitas yang bisa mendukung iman kita semakin maju lagi dari hari ke hari. Dan yang membuat kita tekun, ya, tekun terus-menerus konsisten untuk kita meyakini akan iman kita, saudara. Kemudian marilah kita baca firman Tuhan setiap hari, mengerti dan lakukanlah itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kiranya ini boleh menjadi penghantar bagi kita untuk kita melanjutkan kehidupan kita sehari-hari lebih lanjut lagi, untuk kita semakin tekun dalam iman, semakin bertumbuh dalam iman. Teristimewa kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang pada hari ini dibaptis, yang disidi dan atestasi. Ingatlah baik-baik pada saat Bapak dan Ibu, saudara-saudara dibaptis, firman Tuhan ini sampai kepada kalian. Firman Tuhan mengatakan teguh, tetaplah tekun di dalam imanmu. Tekuni iman, bertumbuhlah di dalam iman. Lakukanlah firman Tuhan seperti yang engkau dengar pada saat ini. Demikian juga setiap kita hingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dari hari ke hari. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Tolonglah kami ya Allah, biarlah iman kami terus bertumbuh dan kami boleh tekun di dalam iman. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyukakan akan hati Tuhan. Yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang-orang lain boleh memiliki iman yang sama. Ketika mereka melihat bagaimana kami hidup. Tentang bagaimana kami bertutur kata tentang Kristus. Tolonglah kami Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Sehingga kami semakin memahami, mengerti apa yang diucapkan oleh hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.